Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat WK. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, Koordinator Peliputan Warta Kota. Sekarang saya berada bersama Dokter Timnas Gulat Indonesia untuk SEA Games 2023, Dr. Harun Pardede, SPOK. SPKO. SPKO. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mas Eko. Baik. Pertama, selamat untuk keberhasilan tim gulat Terima Indonesia di SEA Games. 6 medali emas ya, Dok? Ya, 6 medali emas, 6 perak, 2 perunggu. 6 medali emas, 6 perak, 2 perunggu, itu sebuah catatan sejarah. Nah, bagaimana timnas gulat Indonesia memaknai hasil di SEA Games kemarin? Saya kira ini suatu pencapaian ya, surprise luar biasa ya. Kita rindu dari beberapa event, mungkin sejak tahun 87 ini pencapaian terbaik gulat Indonesia untuk SEA Games. Jadi ini memang sangat antusias disambut, dan ini saya kira untuk momen kebangkitan gulat Indonesia lah ke depan. Iya. Mudah-mudahan. Iya. Nah, dari 6 medali emas, 1 diraih atlet DKI Jakarta, asal DKI Jakarta, Andika Sulaiman. Iya. Nah, bisa diceritakan soal momen Andika meraih medali emas tersebut, Dok? Ya, saya asal usulnya saya ini dulu ya. Jadi ini Andika mulai SMP udah di sini. Jadi orangnya ini secara pribadi saya udah kenal banget. Jadi saya tahu persis ini kapan mau nempeleng gitu ya, kapan ngelus. Nah, jadi pada waktu selama persiapan ya, saya selaku dokter ya bukan hanya medis sebetulnya. Medis sih ya namanya atlet itu pasti udah siap segala-galanya. Nah, di samping medis ya kita tugas utama, yang terutama sebetulnya kita bagaimana menempatkan posisi kita menjadi bagian dari atletnya. Nah, sentuhan-sentuhannya, diskusinya. Nah, Andika, saya kenal betul nih anak. Kalau udah diam, mulai bengong, Kena mentalnya kena berarti ya? mental. Nah, pada waktu itu saya langsung ini bangun, fokus pertandingan. Nah, jangan mikirin yang lain. Ini kesempatan kamu harus medali emas. Nah, jadi kita udah bisa komunikasi, udah ini. Ya kalau saya sih begitu. Ya artinya tempeleng sayang itu supaya bangun gitu. Jadi Sobat WK, Andika ini kemarin dalam obrolan sebelumnya cerita itu di semifinal waktu lawan Vietnam ya, atlet Vietnam yang Vietnam merupakan momok lah buat gulat Indonesia sekarang ini. Kalau era sebelumnya sih Indonesia merajai lah ya, Pak Dokter. Nah, dia ada momen aduh gimana nih, menang atau enggak. Nah, di situ Andika cerita ditampar ya, Pak Dokter. Itu apa ya, bentuk ya emang psikologisnya atau bagaimana sih, Dok? Sampai Andika sebegitu khawatirnya gitu. Iya, psikologi. Jadi ini manusiawi ya. Siapapun orangnya, mau udah juara berapa kali pun ketika ketemu pertandingan, apalagi lawan tuh memang lawan yang pernah ngalahkan dia, itu bebannya itu memang luar biasa berat ya. Nah, untuk atlet-atlet senior harusnya bisa lebih cepat ya. Tetapi ada kalanya dia butuh bantuan. Nah, itulah gunanya kita di dalam. Karena kita memang sudah melekat gitu. Apalagi dia dari SMP, dari anak bocah ini udah saya asuh. Jadi saya tahu betul karakternya. Ingin cepat-cepat menyelesaikan, ingin buru-buru. Ini kelemahan dia selama ini. Makanya saya bilang fokus, jangan larut dengan pikiran-pikiran apa. Dia juga manusia, dia latihan, kamu latihan, dia makan nasi, kamu makan nasi. Nah, jadi apapun, jangan pikir kalah menang, enggak. Lu berusaha memenangkan pertarungan, itu kok konsepnya gitu. Jadi bangun ya, fokus gitu. Itu waktu ditampar itu dia gimana? Ya langsung kaget atau gimana? kaget, enggak, ya makasih dok ini. Ya, akhirnya selama persiapan saya kawal terus, jangan sampai keluar lagi imajinasi yang enggak gitu kan, artinya wah takut, itu harus dihilangkan. Nah, ketika dia udah bentur pertama, nah itu udah pasti itu hilang itu pasti. Tapi ketika masuk nggak perform itu paling bahaya, karena di gulat itu ukurannya detik loh. Nah, sedetik bisa tos ya kelar gitu. Ada beberapa itu momen-momen yang lain tuh ya, cuman nggak sampai semenit, 30 detik, 50 detik selesai, karena nggak fokus itu. Secara keseluruhan berarti apa yang membuat tim gulat Indonesia ini dibilang sukses di SEA Games kemarin, Pak Dokter? Ya tentu ya persiapan anak-anak cukup baik ya, sampai kita TC. Ini beda dengan 2001 ya, ini ada 3-4 bulan. 3-4 bulan kita persiapan di Korea cukup panjang, 20 hari itu menjadi saya kira
modal sangat luar biasa. Mereka ketemu dengan orang-orang Korea yang begitu memang antusias gulat, dan mereka merasakan gimana kerasnya persaingan itu. Walaupun lawannya itu ya di bawah mereka, tapi tekanan itu luar biasa gitu. Nah ini yang saya lihat. Kemudian masalah disiplin kita tekankan. Kemudian ya tim pendukungnya, ya saya nggak bilang saya ini ya, tapi kita coba berusaha lebih dekat pada mereka. Saya bagian dari lu sakit gua sakit, lu berhasil gua senang, sama-sama senang, ayo gitu. Jadi itu kita bangun rasa trust, kepercayaan itu. Nah kadang-kadang kan ada hal-hal, katakanlah pelatih juga bisa blank gitu loh. Nah fungsi kita selain pelatih, nah itulah dia. Nah contoh ada hal-hal kecil aja, mungkin memang kalau kasat mata kita lihat, contoh ada satu anak itu main HP gitu. Kalau saya sebagai dokter ngerti psikologi, itu ventilasi buat dia. Oh, justru ruang untuk melepas penatnya atau stresnya. Stresnya, gitu ya? Karena kan saya perhatikan dulu, dia benar nggak baca HP-nya kan? Saya lihat cuma gini-gini doang, kan enggak? Berarti enggak kan? Pelatih marah. Akhirnya saya bilang, biar saya tangani itu. Akhirnya kamu di pojok sana, nggak apa-apa, main aja. Nanti saya ingatkan 3 pertandingan lagi, siap ya, HP stop, matiin, siap tanding, siap dong. Gitu. Jadi itu bukan cuma fisik nih, ini dokter psikolog juga, bukan dokter mental ya. Ya karena memang ya hidup saya kan di olahraga, mulai saya udah di sini bina sekian puluh tahun ya. Jadi saya ya ngerti, saya juga dulu pelaku gitu kan, walaupun bukan atlet benar, atlet kampung, ya pernah latihan, pernah ngerasain sakit. Nah ini yang paling lucu ada satu, itu anak minta di tapping. Padahal nggak kenapa-napa. Nggak apa-apa, pelatih marah, dong nggak usah di tapping itu. Nggak apa-apa, cengeng. Saya bilang, coach biar saya tahan. Ini sambil ngobrol kan, santai. Saya tapping, udah nyaman, udah siap. Cuman memang ya nggak selalu bisa, tapi dapat perak tuh anak. Artinya bisa gitu. Artinya ya lawan Vietnam, bagaimana tuh momok buat. Gitu. Tapi secara kuat teknis, kualitas nggak kalah kok. Nah, cuman mentalitas itu. Berikutnya lawan selanjutnya digulung semua. Itu. Jadi itulah peranan kita itu. Jadi kalau medisnya itu kalau udah pertandingan harusnya nggak boleh ada masalah medis lagi. Ya, justru sebelumnya udah dipersiapkan. Iya, kita prepare jauh lebih jauh. Jadi kan filosofinya kan begitu. Di persiapan awal tuh harus memang betul siap. Nah, 75% keberhasilan saat pertandingan itu psikologi. Kesiapan mentalitas kan sama-sama latihan. Semua udah didapat, tinggal kemampuan mengaplikasi di lapangan kan, kemauan untuk menang gitu. Makanya saya bilang sama anak, jangan berpikir untuk menang kalah, jangan. Pikirkan bagaimana kamu bisa memenangkan, kan beda kan? Artinya usaha. Kalau kamu toh kalah, udah segala usaha kamu, kemampuan kamu, enggak, no problem. Gitu. Jadi anak tuh berani keluar gitu. Dok, ada kendala non teknis nggak sih? Apa ya, misalnya sepatu atau baju bikin nggak pede, atau soal keringat pemain yang biasanya mempengaruhi ketika atlet gulat tuh berjuang tuh? Ada aja memang hal-hal kecil, katakanlah baju gulat harus standar kan. Jadi ada hal katakan dari pihak sponsorship kita harus menggunakan kostumnya kan. Nah, tetapi tidak mungkin kurang sesuai dengan regulasi. Nah, akhirnya kita harus bargaining juga, kita anak jangan sampai ikut terlibat. Tapi dia kan saya nggak bisa pakai ini aturan begini gitu kan, itu kan mengganggu. Nah, itu kita take over, kita ambil alih, kita yang ini nego ke apa. Akhirnya itu dibolehkan. Akhirnya lain kali nggak boleh seperti ini gitu. Jadi selesai masalahnya. Jadi anak itu pokoknya ke matras itu udah siap baku. Jadi tim gulung. ofisial menyelesaikan hal-hal yang hal kecil. Nah, terus hasil di Kamboja ini untuk tim gulat Indonesia artinya apa? Karena seperti yang kita tahu, gulat kan tidak masuk DBWN ya. Iya. Pak Dokter. Jadi ini apa ya? Ini akan digunakan untuk apa buat tim gulat Indonesia? Saya kira begini, ini momentum lah. Saya kira pihak pemerintah juga harus bisa melihat bahwa gulat itu ternyata punya potensi ya. Yang selama ini mungkin oke lah, ada sesuatu hal barangkali yang kurang menguntungkan sehingga prestasinya kurang baik. Tetapi perlu dicatat, gulat ini olahraga tertua di dunia, olahraga olimpik tertua. Saya kira kalau sampai hilang
ya sangat sangat menyedihkan. Tapi ya dengan momentum ini kita berharap juga pemerintah melihat kembali bahwa kita punya potensi. Bukan hanya Asia Tenggara, Asia juga saya kira potensi di kelas-kelas tertentu kita bisa punya. Bukan, ya itu yang Vietnam itu udah kelas-kelas Asia bisa kita kalahin kok. Nah, kenapa kita enggak gitu? Nah, dan kita diskusi sama di Korea juga begitu. Indonesia punya kemampuan, cuman nggak percaya diri itu katanya coba. Oh iya, jadi orang Indonesia kurang percaya diri katanya. Karena kita itu punya kecepatan, punya power yang bagus. Oh, kita unggul kecepatan, power bagus. tapi minim jam terbang. Minim jam terbang gitu. Kemudian sentuhan-sentuhan ipteknya barangkali perlu di ini. Kalau di sana itu memang sport science-nya harus lebih baik lagi gitu. Saya kira, contohnya Pak Dokter bisa contohin di Kamboja itu yang kelihatan sport science Asia Tenggara yang paling berkembang negara mana? Contohnya? Ya saya kira kayak Thailand, Malaysia itu sangat berkembang. Jadi di Kamboja, Thailand sampai mengirim bus gitu ya? Itu bisa ceritain? Iya, bus jadi yang sport science. Nah, jadi kebetulan saya kan lagi ya istirahat dulu sih ini unik juga siapa punya di Thailand saya tanya. Nah, itu ini bus gitu Pak? Iya bus. Jadi itu untuk di tiap venue mereka ada standby satu busnya. Satu bus. Nah, itu lengkap dengan peralatannya. Medis termasuk ya tim analyzer. Oh, tim analisnya ada juga. Ada di dalam. Cuman saya nggak bisa masuk ke bisnya karena ya itu nggak bisa itu. Sorry itu secret itu. Ya oke lah saya bilang. Tapi saya ngelihat dari luar itu lengkap. Nah kita ya sejauh ini semampu kita laksanakan. Tapi ya masih bisa. Alhamdulillah ada prestasi lah. Gitu. Nah mungkin ini terakhir Pak Dokter. Pak Dokter di pengurus juga. Iya. Saya harus tanyakan ini ketiadaan kompetisi untuk atlet, bagaimana pengurus menyiasatinya ke depan? Karena bagaimanapun atlet berkembang lewat kompetisi, Pak Dokter. Kalau cuma latihan tanpa kompetisi, mubazir atau kayak orang mau perang tapi alatnya nih kurang update, itu gimana, Pak? Jadi ya itulah sebetulnya harapan kita. Gulat ini kan bukan olahraga populer. Kita susah mendapatkan dukungan ya mungkin pihak swasta ya seperti bola, bulu tangkis itu gampang. Nah kita tentu berharap kepada pemerintah ya, pemerintah khususnya kalau DKI Jakarta ya pemerintah DKI Jakarta untuk bisa lebih memberikan ruang bagi gulat DKI Jakarta. Nah kemudian dari sisi fasilitas, ini sekarang yang kita pengurus sedang ya bagaimana caranya, kita belum punya rumah sendiri loh. DKI Jakarta, PGS DKI Jakarta belum punya rumah sendiri. Yang lain-lain judo sudah, taekwondo ada, karate punya, all sendiri. Nah DKI Jakarta nggak punya. Nah, jadi kita karena gulat tuh maters harus permanen gitu. Bongkar pasang capek. Ya. Kalau saya lihat di Korea itu 4 maters sudah permanen situ. Mestinya seperti itu ya. Nah harapannya ya bagaimana kompetisi bisa bergulir ya. Sebetulnya dulu era-era sebelumnya itu ada tiap-tiap wilayah bikin kegiatan. Nah lewat dari situ keluarlah Andika ini. Nah itu yang menyelenggarakan waktu itu siapa? Ya dari Dinas Olahraga. Oh Dinas? Iya, Dinas Olahraga di Spora DKI Jakarta. Jadi tiap-tiap wilayah ada 5 kota, 1 kabupaten tuh menyelenggarakan kelompok umur. Mulai dari SD, SMP, SMA itu sampai level PPOP ini sampai dapat terjaring lah yang bagus-bagus. Nah kendala kita kan di situ. Di gulat ini nggak banyak peminatnya. Nah, sekarang alhamdulillah udah mulai lebih antusias orang tua karena apalagi didorong ini ada pencapaian yang bagus kan. Kemudian pemerintah menghargai ini jadi suatu motivasi lah. Jadi kita berharap kepada pemerintah DKI Jakarta untuk bisa lebih memberikan ruang barangkali untuk gulat DKI Jakarta. Kami sebagai pengurus ya sedang membenahi lah. Kemarin terhambat COVID ya kita nggak bisa buat apa-apa. Nah ini sekarang mulai lah. Nah, kemudian ini kemarin ada sosialisasi, mulai. Nanti kemudian bulan depan tuh ada juga kegiatan itu dari Dinas Olahraga di bidang prestasi. Mudah-mudahan ini berkelanjutan, bahkan ditambah frekuensinya.
Kalau bisa itu harusnya kalau 6 wilayah bisa berjalan, berarti bisa sekali 2 bulan, sekali 2 bulan bisa jalan kan, itu lumayan. Dan daerah-daerah juga berharap DKI bikin suatu kompetisi gitu, turnamen gitu. Jadi tolok ukurnya jelas kelihatan ya. Iya itu. Pak Dokter. Iya. Jadi Pak Kadis, ini tolong aspirasi ini didengar, karena kalau cabur yang berprestasi nggak didengar, mau dengar siapa lagi? Kadis, sekian Sobat WK, perjuangan tim gulat Indonesia di SEA Games kemarin dan tantangannya apa ke depan itu sudah disampaikan. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat dan pihak-pihak terkait segera menyelesaikan hal ini gitu. Jangan sampai perhatian tuh hanya melulu ke cabur-cabur yang populer ya Pak Dokter. Ini ada gulat loh yang kemarin sudah membawa Indonesia sebagai rajanya di Asia Tenggara. Kira-kira gitu Pak Dokter. Sekian, sampai berjumpa pada narasumber berikutnya. Salam olahraga.